Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan Al-Fatihah Allah bukakan kita pintu paham, petunjuk, hidayah, dan dijadikan ahli ilmu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, ini bab tentang al-asma al-marfu'ah. Nama-nama yang ujungnya dibaca ropa, ya. Yang baru datang, yang baru ikut, jangan pesimis. Ini kita mulai sama. Kalau betul-betul diperhatiin bisa semuanya. Yang udah berulang-ulang kali, yang belum pernah konsen, masih belum paham, nah hari ini hatinya dibuka, ya, biar paham. Kita ingin menghantar jamaah persantri paham, jadi ahli ilmu, ya. Ini alat sederhana tapi bisa berkahnya dunia akhirat ilmu ini. Maka cintailah ilmu nahwu ini. Kita mulai, ya, bacaan dalam Al-Quran, dalam ayat dan kitab-kitab itu kan ada 3, ya. Kapan kita dibacanya dhammah, kapan kasrah, kapan fathah. Hanya durang kan. Nah, yang kita kaji sekarang al-asma al-marfu'ah. Nama-nama ujungnya dibaca ropa. Kita sudah kaji kemarin. Ada 6, ada mubtada. Harus apa di keluar kepala nih? Udah berulang-ulang. Mubtada, khabar, ismu kana, khabar inna, fa'il, naibul, lagi mubtada, khabar, ismu kana, khabar kana, fa'il, naibul, ulang. Mubtada, khabar, ismu kana, khabar inna, fa'il, naibul, 6. Dari 6 ini dibagi 2. Ya, ada yang jumlah ismiyah. Mubtada, khabar, ismu kana, khabar inna. Ya. Ada yang jumlah fi'liyah, fa'il dan naibul fa'il. Nah, apa itu? Sekarang yang pertama mubtada. Nah, kita kaji mubtada ini. Mubtada pokok kalimat. Setiap isim, kita sudah paham pembagian kalimat, ada fi'il, isim, huruf. Setiap isim mabni ke atau isim mu'rab ke. Biar Ustaz paham. Mabni ke, ya. Kalau dia di awal berarti namanya isim mabni. Nah, setiap isim di awal kalimat i'rabnya menjadi mubtada. Mubtada bagian daripada al-asma al-marfu'ah, ya. Main santri perlu baca kitab. Nah, ini kamu perhatiin benar-benar biar nanti berikutnya lebih malakiyah, ya, dzauqiyah. Setiap isim di awal kalimat itu kedudukan i'rabnya jadi mubtada. Nah, mubtada bacanya marfu, mansub, majrur. Dia marfu. Tadi kan al-asma al-marfu'ah pertama mubtada. Nah, kita jadi mubtada. Setiap isim di awal kalimat namanya mubtada. Mubtada isimnya dibaca ujungnya marfu. Marfu kita kemarin sudah. Kalau isimnya mufrad, isimnya jamak muannats salim, isimnya jamak taksir, dia marfunya bidhammah zahirah. Tapi marfu jika isimnya musanna, dia marfunya bil alif. Nah, turunannya
Marfu jika dia berbentuk jamak, ya, mudzakkar salim atau apa? Al asma'u sittah, dia marfunya dengan waw. Jadi itu dong. Oke, kita konsentrasi di sini. Mubtada al asma al marfu'ah. Ma huwa al mubtada? Al mubtada huwa ismun yaqa'u fi awalil jumlah. Isim yang terletak di awal jumlah. Ya. Ini sebelum kita lihat teorinya dulu. Biasanya kalau langsung ke teori kitab boyang. Dipaham dulu. Dari sini mulai besok semuanya mulai paham santai-santai ya. Kita di awal. Mubtada apa? Isim yang terletak di awal kalimat. Nanti kalau ada mubtada pasti ada khabarnya. Ya, khabar mubtada. Nah, ini kita kasih contoh. Contohnya al-ustadu. Kalimat ustad ini isim mufrad, menunjukkan satu. Kalau isim mufrad, maka dia marfu'nya dengan dhammah. Ini al-ustadu. Kalau seandainya nggak ada barisnya, isim di awal kalimat i'rabnya menjadi mubtada. Mubtada dibaca maka al-ustadu. Ini. Kemudian langsung yang kedua. Setelah mubtada ada yang namanya khabar mubtada, penjelasan mubtada. Biasanya yang namanya khabar ma yukammilu ma'nal mubtada, yang menyempurnakan makna mubtada. Kalau orang bilang al ustadu, yang ngomong sampai 1000 kali al ustad, ada khabarnya. Ya, kenapa ustad? Jamilun. Ini khabar mubtada. Nah, selain dia ma yukammilu ma'nal mubtada, khabar yutabikul mubtada, harus sesuai dengan mubtada. Mubtadanya mudzakkar, khabar mudzakkar. Muannas, jamak. Itu dikenal dengan khabar mufrad. Istilahnya khabar mufrad. Ini khabar mufrad ya, ringkas saja. Kemudian contoh yang kedua, al-ustadu yaqra'ul qur'ana. Guru membaca Al-Quran. Ini juga merupakan khabar mubtada. Ya, khabarnya ini namanya anwa'ul khabar, macam-macam khabar. Khabarnya berarti yaqra'u. Berarti ini khabar bentuk khabar jumlah ya, kha jim fi ya. Singkat aja. Khabar jumlah fi'liyah. Ini sekarang al-ustadu fil fasli. Mana khabarnya? Fil fasli. Khabarnya berbentuk jar majrur. Syibhu jumlah namanya ya. Khabar syibhu jumlah jar majrur. Berbentuk jar majrur. Al-ustadu amamal madrasati. Al-ustad mubtada, mana khabarnya? Amamal madrasah, guru di depan kelas. Ini juga namanya apa? Khabar syibhu jumlah berbentuk zarab. Ya. Zarab wa ba'dahu mudhaf ilaihi. Ada lagi satu khabar jumlah ismiyah. Al-ustadu thawbuhu guru itu bajunya baru. Nah, khobar biasanya begini terus. Ya. Kan yang namanya guru, oh ini udah ganteng, entah guru hadir, guru nanti dia tidur, guru nanti dia makan, macam-macam udah khobarnya. Kemudian guru juga, oh dia lagi apa? Lagi baca Quran, lagi main bola, lagi nyetir, ya khobar. Guru di mana? Guru di kelas. Khobar di kelas, jar majrur.
Guru di mana? Di depan sekolah. Zarab. Guru bajunya bagus. Ini macam-macam khobar. Kalau disingkat ada khobar jumlah, ada khobar syibhu jumlah. Khobar jumlah dibagi dua, ada khobar jumlah fi'liyah, ada khobar jumlah ismiyah. Nah, ini khobar jumlah fi'liyah. Ini khobar jumlah ismiyah. Ya. Ada syibhu jumlah. Ya, dibagi dua, ada yang jar majrur, ada yang zarab. La zarab wa ba'dahu mudhaf ilaih. Nah, kita yang ini di sini al-ustadu mubtada. Al-ustadu setiap isim di al-kalimat mubtada. Contoh lain, huwa ya, huwa al-ustadu. Ya, huwa isim apa fi'il apa huruf? Isim. Tadi boleh isim mabni, boleh isim mu'rab. Huwa isim dhamir. Ya. Berarti setiap isim di kalimat kedudukan jadi apa? Mubtada. Mana khabarnya ini? Khabar mubtada. Dia ustad. Ya. Tinggal huwa adalah ismud dhamir. Dhamir dibagi dua, ada yang munfasil, yang muttasil. Ismud dhamir munfasilun. Mabniun alal, apa dia barisannya? Huwa. A apa I apa O? A berarti mabniun alal fathi. Karena ngomongnya bahasa ala, jadi walaupun kita mengiram tetap aja pakai bahasa nahu alal fathi. Alal fathi. Mabniun ditetap ada fathi alal fathi. Fi mahalli, pada tempat, ingat mubtada itu rofa mansub majrur. Fi mahalli raf'in. Paham akdam? Nyambung. Fi mahalli raf'in. Baru sebut mubtadaun. Kalau cepatnya kalau udah paham huwa mubtada cukup. Al-ustad khabar. Baik, ketika perlu penjelasan, huwa adalah isim dhamir munfasil. Barisnya fathah huwa ujungnya tuh. Ya, dan dia fi mahali raf'in mubtada. Al-ustad khabarul mubtada. Nah, nanti kita sering praktek kemudian di i'rab. Karena itu aja saya juga ngalamin dulu pelajaran perasaan tuh, karena banyak mengirab itu lebih cepat dapatnya. Ya, padahal sebelumnya belum pernah baca Mukhtasar Jiddan. Irab belum pernah baca lah. Udah kita bisa malah. Artinya udah hafal ya kepala kita. Saya nanti pengen Ramadan itu mungkin kita asaran kitab Mukhtasar Jiddan ya. Benar tuh kayak kemarin subuh kemarin. Sebelum saya mau ambil ada buku-buku yang kontemporer yang terbaru, ada nahwu praktis seperti Mulakhas Qawaid Arabiyah. Tapi kita pengen juga yang turas dulu, ya kan kita udah pernah baca Jurumiyah man tamat. Nah itu ntar Mukhtasar Jiddan itu irobnya panjang. Jadi ketika itu nambah mengkuatkan tuh, ya yang kita pahami. Pasaran aja, ya. Oke ya. Nanti kita irab baru, nanti irab panjang. Contohnya sudah ada di sini dibukukan. Al ustadu mubtadaun marfuun bil ibtida'i. Gitu. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jamilun khabarul mubtada'i marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Kalau al ustadzani hadirani atau hadiraini? Al ustadzani hadirani apa hadiraini? Hadirani.
Khobar harus ngikutin mubtada. Ya, musanna jama. Jadi al ustadzani tetap mubtadaun marfuun bil ibtida'i. Wa alamat rafihi al alifu niyabatan anid dhammah li'annahu musanna. Ya, hadirani khabarul mubtada'i marfuun wa alamat rafihi mana dhammah? Berarti kalau dhammah ngelamun. Wa alamat rafihi dhamma wa alamat rafihi al alifu. Tapi bagus pasalah itu langsung kepetok di jidat tetep aja. Saya gitu juga dulu. Pasang i'rab mana dhammah? Oh iya ya kan. Oh berarti nahu dia paham dia. Selain dia hafal dia paham. Wa alamat rafihi al alifu niyabatan anid dhammah li'annahu. Kalau al muslimuna hadiruna mubtada khabar. Banyak kan? Al muslimuna mubtadaun marfuun bil ibtida'i wa alamat rafihi al waw huruf waw niyabatan anid dhamma li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Al muslimuna hadirun khabarul mubtada'i marfuun wa alamat rafihi al wawu niyabatan anil dhammah li'annahu musanna. Ya kan itu aja tuh dibalik-balik kan. Kalau di i'rabnya udah paten nanti sama aja. Kemasukan kana, kemasukan ini inna, nah, lihat aja hanya berubah nama doang. Itunya tetap i'rabnya sama. Kalau yang mansub, nah, tinggal fathah ya marhaban ustazuna kaifa halan barakallahu fikum sehat walafiat. Ya kalau yang fathah itu fathah. Kemudian iya dia. Ra'aitul ustadza mansub. Ra'aitul ustadzaini dua orang. Dia mansubnya bil ya. Ya. Taib. Nah, ini pakai kita baru mulai masuk ke definisi. Kita pengen dari bab ini insyaallah kita tamat. Tar puasa jika Allah kasih umur kita pasaran mukhtasar jiddan ya. Insyaallah ya. Al mubtada'u 141. Al mubtada'u ya. Tadi sudah kita sampaikan mubtada itu boleh isim mu'rab, boleh isim mabni. Maka itu balik lihat dibagi dua. Isman mu'raban, isman mabniyan. Al-qaidatu. Nah, ini maksudnya pengennya sekarang ini udah ada yang berani baca. Kalau nggak ada yang berani baca bareng-bareng dah. Atau melatih zauq. Karena seperti tajwid kalau kita nggak baca itu. Ya. Anak-anak baca foto qorib, kelihatan tuh yang zauqnya sering baca dia kaku nih. Kalau ulang karena zauq itu. Nggak bisa dia mah dadakan bisa nggak bisa. Terus baca, makin sering baca ntar zauqnya dia ini dapat dia. Oke ya, kita baca bareng dia biar nggak tahu kesalahan kan. Al-qaidatu ya. Al-mubtada ai. Tetap dia isim di awal kalimat, dia mubtada juga dia. Al-mubtada'u huwa ismun marfu'un. Ini fi'il mudhari nih. Yaqa'u apa yaqa'a? Waqa'a yaqa'u. Tetap fi'il mudhari. Yaqa'u. Fi huruf jar praktek. Fi awwala. Kemarin saya nguji mahasiswa masih aja lupa fi awwala. Oh mungkin siapa tahu mungkin tegang. Fi awwali. Ya lihat isim dibaca kasroh ada dua sebab. Karena kemasukan huruf jar atau karena menjadi isim yang mudhaf ilaihi. Maka
fi awwali. Awali nyender ke jumlah. Jumlah menjadi mudhaf, maka fi awwalil jumlati. Jamaah udah bisa baca tuh. Al mubtada'u huwa ismun marfu'un yaqa'u fi awwalil jumlati. Awwali majrurun bi fi, dibaca majrur karena masuk huruf fi. Wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Sebutin, dia menjadi mudhaf. Jadi awali punya dua kedudukan. Pertama majrur dengan fi, yang kedua jadi mudhaf karena dia nyender ke mudhaf ilaihi. Al jumlati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi. Oke. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa marfu, ya, terletak di awal jumlah. Lihat tadi dibaca rofa. Rofanya lihat kemarin itu. Kalau isim mufrad, rofanya dengan dhammah, marfuun bidhammah. Kalau isimnya musanna, marfuun. Isimnya jama' mudzakkar salim, marfuun. Isimnya asmaul sittah bilwawi, abuka, akhuka. Itu semuanya. Ya, marfuun, ketika marfuun ada 3. Baik. Paham dah ya? Diapalin dah tuh. Al mubtada'u huwa ismun marfu'un yaqa'u fi awwalil jumlati. Kalau enggak hafal baca 16 kali balik, hafal. Iya, kalau di Yaman baca Quran 16 kali balik hafal. Santri, siapa semua nih santri? Ya. Habis. Al mubtada'u huwa ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Nanti ada bahasa singkatnya, sadruha bil ismi. Mubtada adalah sadruha ay awwaluha bil ismi. Jumlah yang diawali dengan isim. Sadr kan sadrul ism awal, awwaluha ya, awwaluha bil ismi atau sadruha bil ismi. Ya, nanti kalau kita banyak baca buku nahwu macam-macam di sini bahasanya. Taib. Paham dah ya? Mubtada adalah isim yang dibaca rofa terletak di awal jumlah. Ya. Kalau Ustaz Sarmin berarti udah ke 3 ke 4 nih Anda baca ini. 3 ya. Berarti udah harus ini, oke. Harus ya. Di luar sekolah. Taib. Yang kedua, al mubtada'u yakunu isman mu'raban wa isman mabniyan. Apa maksudnya? Mubtada itu ada isim yang di awal kalimat itu bisa berbentuk isim mu'rab, bisa berbentuk isim mabni. Ya. Kita sudah paham apa itu isim mu'rab? Isim yang ujungnya bisa dibaca berubah-ubah. Ya. Contohnya kayak al-ustadu. Kata al-ustadu. Ya. Al-ustad. Kan ini asal kosong aja, al-ustad, guru. Kan kita bisa baca al-ustadu, bisa ustadza, ustadzi. Inilah yang namanya disebut isim mu'rab. Paham Abid? Isim ujungnya dibaca bisa 3 u i a. Kayak al-muslimu, al-Qur'anu misalnya. Boleh kita baca al-Qur'anu, bisa juga nanti al-Qur'ani, bisa al-Qur'an. Nah, Allah dah, Allah di Al-Qur'an kita sering baca
Ada Allahu, Allahi, Allah, nggak ada yang lain kan? Ya, 3. Ini disebut isim yang mu'rab. Kapan dibaca mardomah? Kapan dibaca marfu bertanya nih? Kalau dia termasuk yang 6 tadi, mubtada, khobar, ismu kana, khobar inna, fa'il, naibul, dan tawabi nantinya. Ya. Kapan dibaca kasroh? Kalau dia kemasukan huruf jar kayak tadi fi awali, kalau dia menjadi mudhaf ilaih. Kapan dibaca mansub? Kalau dia bisa maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Kemudian apa? Hal, mustasna bi illa, tamyiz, munada, khabar kana, ism inna, tawabi. Selesai itu. Ya. Saya mau mencoba kalau ada panjang umur kita ikutin juga ngaji yang klasik gitu. Nanti kita banyak mustalah jidan kesempatan. Nanti ada kita bagus juga ya yang termodern tapi enak. Mau mukhal apa tuh? Ringkasan Qawaidul Arabiyah. Ya, itu juga enak juga tuh. Ada 2, ada nahwu Arab. Habis itu kita harus lompat harus ngaji alfiyah. Kalau ngaji alfiyah nahwunya belum bagus-bagus. Karena biasanya orang habis fi'ilnya misalnya barakallahu fikum. Perempuan ya. Katabat al-bahitsatu. Lihat. Boleh katabaha al-bahitsatu. Ya, biasanya habis fi'il fa'il. Pelakunya perempuan maka diminta tanis kan ja'at hindun. Ja'at hindun. Katabat ista'malat. Tapi kalau dia dipasrah dengan domir, boleh tuh istamalaha al-bahitsat, boleh. Maka itu nanti di ujung-ujung gitu kan. Nahwu itu nanti sama juga kayak fikih, ada terakhir baru yang rajihnya gini, ini boleh. Kalau kita ada sunnah, makruh, mubah, nahwu juga ada gitu. Oke. Jadi mubtada itu bisa berbentuk isim mu'rab seperti tadi. Bisa juga isim mabni. Kalau isim mabni kita ingat di buku ini ada di halaman apa? Langkah yang kelima. Isim mabni ujungnya pasti hanya satu suara. Bisa isim domir, wa humahum sampai terakhir. Ana sudah ana terus. Jangan pulang dari Maroko. Ani kagak. Tetap ya. Anta, lantai anta, anti kan. Nahnu. Jadi baca bahasa amiyah ada nehna. Taib. Jadi mubtada itu bisa berbentuk isim mu'rab dan bisa berbentuk isim mab seperti huwa al-ustadu. Huwa itu mubtada. Berarti dia mubtadanya isim mabni. Ya, isim dhamir. Oke. Al-aslu, bareng baca ya pelan-pelan. Nebak-nebak. Al-aslu fil ayyakuna terus ma'rifatan. Nanti kita perhatikan kenapa dibaca a ya. Jadi baca dulu. Kemudian kedua berikutnya anna apa anna annal berarti qaida ta terus endal arabi damu jawa zil ibtidai bin nakirati. Kan kita baca begitu ya. Al aslu fil mubtada'i ayyakuna ma'rifatan annal qa'idata 'indal arabi adamu
jawazil ibtida'i bin nakirati. Sekarang kita pahamin kenapa itu dibacanya suaranya begitu. Al aslu jadi mubtada. Setiap isim di awal kalimat tadi dibaca rofa al aslu. Fi huruf jar. Ya, setelah fi isim, maka isim kemasukan huruf jar al mubtada'i. Ini al mubtada'i termasuk isim mu'rab, ya kan? Lihat yang di atas dibaca al mubtada'u huwa, al mubtada'u huwa. Kenapa al mubtada'i? Karena kemasukan huruf jar. Biar dibaca kasroh karena sebelum ada huruf jar. Fil mubtada'i. An adalah huruf nasab. Huruf nasab masuk ke fi'il madhi mudhari amr mudhari. Asalnya kana yakunu. Karena kemasukan an maka an yakuna. Itu kalau lagi ujian tatbik qiraat gitu itu kitab. Kenapa dikata AO? Karena kemasukan huruf nasab an yakuna. Oke. Dasarnya, prinsipnya di dalam mubtada ayyakuna ini ada domir nih, ya, ada isimnya. Mana isimnya? Mubtada. Pada dasarnya dalam mubtada itu berbentuk ma'rifatan. Kenapa dibaca enggak i enggak u? Karena menjadi khobar yakunu. Ingat, kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya. Kemasukan kana. Apa fungsinya kana? Tarfa'ul isma. Ya. Isimnya setelah kana dibaca rofa dengan dhamma. Watan sibul khobar, setelahnya dibaca nasab. Ya, asalnya mubtada khabar al ustadu jamilun. Kemasukan kana ya berubah. Orangnya kemasukan jin berubah, setan berubah kan? Kanal ustadu. Mana yang berubah? Jamilan, khobarnya berubah. Kalau masukan inna fungsinya tansibul. Setelah inna isimnya dibaca fathah nasab, khobarnya dhamma. Innal ustadza jamilun. Itu ya, enggak lagi mubtada, enggak lagi khobar, tapi jadi isim kana, khobar kana, isim inna, khobar inna, karena sudah Orang masukan jin. Siapa kamu? Saya mbah. Oke ya, biar paham. Pada dasarnya di dalam mubtada itu dia berbentuk ma'rifat. Ma'rifatan ini dibaca kenapa? Karena menjadi isimnya yakunu. Oke, titik selesai. Sudah khobar, sudah jumlah mufidah tuh. Paham di situ. Pada prinsipnya mubtada itu berbentuk isim ma'rifat. Berarti ada alif lam atau menjadi mudhaf ilaih. Kedua, annal qaidata anna dia tadi itu menasabkan isim merupakan khabar. Ini annal qaidata. Sesungguhnya kaidah itu dia khabarnya enggak langsung nempel. Dipaslah dulu dengan inda, zorob, mudhaf ilaih, ya. Mana khabarnya? Adamu. Boleh juga nanti annal qaidata adamu jawazil ibtida'i bin nakirah indal arabi. Boleh gitu juga. Ya, uslub aja tuh mah. Ya, annal qaidata inda. Inda ini zorob, ya kan? Mabni dia. Inda, setelah inda menjadi mudhaf ilaih, dibaca kasar indal arabi. Jadi jamaah paham kenapa ini begitu ya.
Kemudian sesungguhnya kaidah menurut orang Arab, ya, adamu khobar dari anna, tidak jawazil, tidak boleh. Nah, ini jawazi mudhaf ilaih dari adam. Jawazi tidak boleh apa? Kan dia masih ngegantung. Maka dia nyender ke kalimat ya al-ibtida. Ya, berarti ini kalimat yang disandarkan menjadi mudhaf ilaih. Adamu jawazil ibtida'i. Ya. Kenapa dibaca ibtidai menjadi mudhaf ilaih? Ya. Bin nakirati jar majrur. Paham dah. Tadi seperti saat ini kita baca paham. I'rabnya itu udah luar biasa. Ya, al aslu fil mubtada'i ay yakuna ma'rifatan annal qa'idata 'indal arabi 'adamu jawazil ibtida'i bin nakirah. Pemahamannya al aslu pada prinsipnya, pada dasarnya di dalam mubtada itu harus berbentuk isim ma'rifah. Makanya kalau al ustad ma'rifah ada alnya. Kalau Muhammad ya ma'rifah si diri Muhammad. Kalau ustad berarti nakirah. Al baitu ma'rifat, baitun nakirah. Baitun. Coba itu ambil apa? Ambil ijazah di mana? Itu di sekolah. Nakirah ma'rifah. Nakirah. Sekolah apa? Sekolah al-khabir. Baru didopatkan ke al-khabir, ya. Kalau ke sekolah itu, baru jadi ma'rifat. Baik. Jadi dipahami ini mubtada. Maksudnya kita nanti enggak belajar mubtada lagi, pengen belajar yang lain, Belanda kayak. Masih banyak ulumul Islam yang kita baca. Belum kita baca hadis, Sahih Muslim, Bukhari Muslim, ya. Dan tauhid, tafsir, banyak banget. Al aslu fil mubtada'i ay yakuna ma'rifatan annal qa'idata 'indal arabi adamu jawazil ibtida'i bin nakirah. Ini santri wajib hafal. Ya. Bapak-bapak enggak ada wajib dah. Paham. Kan santri juga, Pak. Iya. Kan kemarin kan kita ada punya 7 prinsip. Yang paling bagus hifdzu qawaidil lughah al-arabiyyah, hafal. Kalau enggak hafal, yang penting pahmul qawaid lughah arabiyyah. Ya. Taib halaman berikutnya, ini contoh al-mubtada'u yakunu isman mu'raban. Ya. Jumlah ismiyah semua nih. Nah, ya. Coba bacanya, siapa yang berani baca? Atau bareng-bareng? Ya, al-ustadzu. Terus jamilun. Ya, ini semua kan bentuk mubtada khabar, mubtada khabar. Kedua, al-hadiqatu wasi'atun. Makanya belajar bahasa Arab juga di awal-awal itu kita belajar saut. Ya, saut hubungan dengan makharijul huruf. Al-Qur'an bahasa Arab, emang Al-Qur'an bahasa Arab disebutin yang benar disebutnya al-ustadzu zu. Ada orang nyebut zuja, al-ustaju. Kan? A'udzu billah. Al-ustadzu jamilun. Ya. Mubtada khabar. Kemudian al-hadiqatu wasi'atun. Nah, ini sudah khabarnya mengikuti mubtada, mudzakar, muannas. Apa contoh? Al-fa'ru saghirun. Apa artinya? Tikus itu kecil, yang di atas hadiqah itu luas. Apa hadiqah? Taman. Ya. Kemudian yang berikutnya al-kal
Al-kalbu ingat jadi mubtada, isim di awal kalimat. Dan dia lihat semuanya ma'rifat dan al. Anjing itu, kenapa anjing itu? Maridun, khabarnya. Sakit. Kemudian arka nul, nil nal. Arka nul. Islami khamsatun. Nah, ini bentuknya mubtada khabar. Mubtadanya dia ada mudhaf ilaih. Arkanu masih nakiroh. Tadi kan al aslu fil mubtada'i ayyakuna ma'rifatan. Rukun-rukun kalau segitu doang lah umum. Rukun apa? Ada rukun-rukun tetangga. Rukun-rukun iman. Ini arkanul Islam. Jadi ma'rifat dia. Arkanul Islami khamsatun. Ya mubtada khabar. Arkan di i'rab nanti kita i'rab ya. Ad-dhabitu syuja'un. Mubtada khabar. Coba i'rab bareng-bareng. Al-ustadu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu rab'ihi dhammatun zahiratun fi jamilun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rab'ihi dhammatun zahiratun fi. Gini ya, saya merasakan juga kalau baca begini bareng-bareng, wah kayaknya bisa. Pas sendiri nggak bisa. Tahu ya. Nah, nanti ini kan i'rabnya semua sama. Sekarang kita lengkap dulu. Lihat cara meng'irabnya, lihat di halaman 144. Ini yang harus dihafalin dan dipahamin cara meng'irabnya. Kemarin ada mahasiswa judulnya tentang jurmiyah. Saya senang banget. Pas meng'irabnya berantakan. Oh itu ustaz sendiri tuh, bukan ustaz yang ini. Nah, ini biar ini kalau baca jurmiyah, mukhtasar jidan, asmawi, kafrawi, kawakib duriyah, hampir alfiyah sama itu. Ya. I'rabul mubtada'i isman mu'raban. Contohnya al-muslimu najihun. Orang muslim itu sukses. Nah, ini al-muslim ini dia mubtada, isim di awal kalimat. Najih khabar mubtada. Nah, i'rab panjangnya gini. Al-muslimu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Najihun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Lihat semua sama itu. Ya, al-ilmu nafi'un. Ayo, al-ilmu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nafi'un khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi. Suaranya begitu nanti ya, jangan pas sendiri salah baca ntar ya, maka dibarisin dulu. Nafiun khabarul mubtada'i, enggak mubtada'i, enggak, khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sekarang makna i'rab. Kata al-muslim ini adalah mubtada, i'rabnya menjadi mubtada. Mubtada itu dibaca marfu'un, maka al-muslimu bil ibtidai di awal dia. Tadi kan semua isim di awal kalimat namanya mubtada. Ya, biar paham i'rabnya, paham maknanya. Kemudian wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya dom. Kenapa dibaca domatun ke domatin?
Bagus berani jawab, tapi salah. Yang dibaca domah marfu ada 6 kan? Bisa mubtada, bisa khobar, bisa ismu kana, bisa khobar inna, bisa fa'il, bisa naibul fa'il. Kalau dikatakan fa'il nggak mungkin, nggak ada fi'il di sini. Dikatakan naibul fa'il nggak mungkin juga. Dikatakan isim inna kagak ada inna di sini. Kana nggak ada kana di sini. Berarti mana? Khobar. Mana mubtadanya? Lihat, karena khobarnya muannas pasti mubtadanya muannas. Mana di sini muannas? Alamatu wa alamatu ini mubtada wa huwa mudhaf rafihi mudhaf ilaihi rafi mudhaf ha mudhaf ilaihi dhammatun khabar mubtada, khabarnya alamah. Segitu ya. Jadi ini udah i'rab, kita i'rabin lagi. Nanti pas bahasa mukhtasar jidan udah enak banget. Kemudian al muslimu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi katanya dhammatun khabarnya alamah ya. Tanda rafanya adalah dhammah. Dhammatun zahiratun. Kenapa dibaca zahiratun? Jadi apa? Sifat ini kan tadi kan kita bicara yang dibaca ropa ada 6, mubtada, khobar, ismu, kana, khobar, fa'il, naibul fa'il. Itu apa nih dia? Ini masuk ke tawabi'. Tawabi' ada 4. Apa? Naat, taukid, atof, badal. Mudah. Kalau di jurumiyah dijadiin langsung 7. Kalau kita kan 6 tawabinya dipisah di ujung. Nah, kalau kagak ada yang tadi, wah berarti lain nih. Berarti lainnya, jadi berarti bisa diubur dengan begitu. Tadi kan dhammatun. Kita sebut isim kana, nggak ada kanat di sini. Ya. Inna nggak ada inna di sini. Apalagi fa'il, kagak ada fi'ilnya. Naibul fa'il enggak juga. Mubtada, lihat ada tengah-tengah dia kan di ujung. Itu khabar. Zahir dijadi mubtada kagak bisa, khabar bukan, isim kana bukan, khabarnya bukan, berarti yang lain nih. Ada ketawabi', ngikutin bacaan yang sebelumnya. Kan dibaca dhammatun maka zahiratun. Ya, tawabi yang mengikuti. Kan kaidahnya in kanal matbu'u marfu'an kanatil tabi'u marfu'an. Kalau yang diikutinya dibaca rofa, yang ngikutinnya ge rofa. Yang diikutinya dibaca mansub, yang ngikutin mansub. Yang diikutin kasroh, yang mengikuti pasarnya in kanal matbu'u marfu'an kanatit tabi'u marfu'an. Ini mah babnya bab apa? Maulid Nabi. Ya kan? Bab mutaba'ah. Ikut. Kalau Nabi salat zuhurnya 4, itu juga salat zuhurnya 4. Kama sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi tawafnya 7 putaran, gitu juga 7 putaran, namanya bab mutaba'ah. Baru zahiran ini belum batinan. Taib, kalau batinan kajian tasawuf datang. Khobar najihun. Najih ini adalah khobarul mubtada'i. Kemudian marfu'un. Kenapa dibaca marfu'? Khobar dari mana? Khobar muslimu. Orang kita lagi bicara i'rabnya ini. Khobar mubtada. Khobarul mubtada itu dibaca rofa. Wa alamat rafi, dan tanda rafanya dhammatun zahiratun fi. Kan kalau yang rofa begitu semua, pasti dhammatun zahiratun fi akhirih.
Kecuali kalau alif niabatan, waw niabatan gitu. Paham ya? Naji apa naji? Dia adalah khabar mubtada marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Paham? Madrasah sama, ini semua sama, tinggal diulang-ulang. Kalau yang berasa belum lancar terus ulang-ulang sampai lancar. Nanti pas coba saya ini kali-kali saya ke belakang muter itu udah hafal itu aja. Masa gue bisa, kalau ngulancar ulang-ulang tuh ya. Al muslimu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih an najihun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi. Coba al baitu saghirun, al baitu marfu'un bil ibtida'i wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Saghirun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al madrasatu kabiratun, al madrasatu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kabiratun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Saya teringat saya masuk kursus bahasa Arab di Mesir. Saya pengen tambahan kursus. Di Iraq. Lah, Iraqnya kayak kita nih. Saya langsung, dia kaget juga orang aja lebih bisa nih. Ya, di kelas di S2 kita ngaji, malah yang sering dibaca tuh orang kita, timbang orang Arab. Orang baca nggak pakai ujung-ujung yang bahasa dia. Tapi dosen senangnya kita yang baca. Ya, artinya kalau bisa nahu di sini belajar ke Arab udah enak banget, nggak bingung, sama aja. Dia udah lagi nggak berat itu. Ya, kalau di sini lemah, sana ya udah berat. Ya, taib. Coba almarhum Gus Dur udah jago alat dia di Jombang. Kesana walaupun kagak selesai S1-nya, tapi doyan baca, ibunya udah ada. Kalau kosakata nggak cari artinya, ya. Makanya ini buku segini bisa kemana-mana dunia akhirat. Ya. Nah, jamaah saya sekalian, tadi udah lancar begitu, tinggal nanti yang praktik tadi tuh terus diulang-ulang. Ya. Ambil lagi 142. Ini secara maknanya juga ngubar. Al-bustanu qaribun. Al-bustanu qaribun. Irab. Al-bustanu tarafihi dhammatun zahiratun fi akhiri qaribun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhiri al ilmu nurun al ilmu nurun Muhammadun alimun Muhammadun ini udah banyak-banyaknya kelihatan tuh. Ini nggak ada suaranya nih. Ini ada setengahnya belakang nggak ada suaranya. Jangan ketahuan. Ya. Baik, begitu ya. Sekarang mana Muhammadun alimun, Muhammad orang alim. Asy-syamsu tali'atun, matahari terbit. As-sabru jamilun, sabar itu bagus. At-talibatu hadiratun, mahasiswa itu hadir. Ya. Ini khabarnya khabar mufrad namanya.
Sampingnya ini khabar jumlah fi'liyah. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana, Fatimatun taqra'ul Qur'ana, At-tilmidhu fatahal baba, Fatimatun fatahat al-baba, Ridwanun yarsumu baitan, Ad-duyufu yaqra'ul baba. Kemudian at-talibatu katabat ar-risalata, Zaidun yadribu kalban, Aliyun ya'kul khubza, at-talibatu taktubur risalata, Aisyatun taktafu wardatan, Allahu yarzuqu li'ibadihi. Semua isim yang di awal itu namanya i'rabnya menjadi mubtada ya. Tinggal jamak ulang-ulang sampai ngelotok dah. Baru kita nanti ya pindah ke mubtada yang isim dhamir, yang isim mabni. Udah ya, bagi ke fikih ya. Wallahu alam bissawab. Saya lupa yang ngumumin ya. Fikihnya jurus apa? Jilid ke